Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi if pada Microsoft Excel. Oke, fungsi if ini biasa digunakan untuk memeriksa suatu nilai dalam sebuah sel benar atau salah, dan kemudian berdasarkan hasil tersebut kita dapat menentukan nilai apa yang akan ditampilkan pada sel di mana fungsi if itu berada. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana nanti kita menggunakan fungsi if ini. Misalnya saya punya data seperti ini, kita buat daftar nilai mahasiswa, misalnya tahun 2020. Kita buat datanya, nomor, nama, kemudian nilai, di bawahnya ada nilai angka, ada nilai huruf, dan keterangan. Oke, kita berikan misalnya 10 data. Oke, namanya bebas, terserah kita. Tony, Budi, Dedi, Roma, misalnya seperti ini. Kemudian nilai angka ini terserah kita berapa nilainya. Ini kita entrikan secara manual. Tentu saja kalau di kenyataannya nanti kita sesuaikan dengan nilai mahasiswa tersebut. Kemudian kita rapikan tabel kita merge seperti ini. Kemudian kita berikan bordernya agar lebih rapi. Oke, sesuaikan besarnya kolom dengan isi dari sel tersebut. Ini kita rapikan. Ya. Nah, yang akan kita lakukan pada kesempatan ini, bagaimana menerjemahkan nilai angka ini ke dalam nilai huruf sesuai dengan acuan. Nah, tentu kita harus membuat dulu tabel acuannya. Di sini misalnya ada tabel acuan. Saya buat angka, di sini huruf nanti. Nah, misalnya nilai angkanya 80 sampai 100, itu nilai hurufnya A. Kita sesuaikan dengan aturan yang ada di tempat kita. Kemudian misalnya 60 sampai 79 itu B. Kemudian 40 sampai 59 itu C. Kemudian 20 sampai 39 itu D. 0 sampai 19 itu E. Nah, ini contoh saja, terserah nanti pada tabel kita atau pada kondisi tempat kita berada. Oke. Nah, yang akan kita lakukan adalah berdasarkan nilai angka ini atau berdasarkan tabel acuan ini, kita akan menerjemahkan nilai angka 80 secara manual. Kita akan mengatakan bahwa ini adalah nilai hurufnya A. Begitu pula di sini. Tapi bagaimana dengan apabila data tersebut lebih dari 10, ratusan misalnya? Nah, tentu ini akan memakan waktu yang lama. Maka disinilah kita gunakan fungsi if ini. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Langkah pertama adalah kita letakkan sel aktif pada tempat yang akan kita isikan
data tersebut. Jadi misalnya ini di sini posisinya di D8, kolom D baris ke-8 gitu ya. Kita buat sama dengan, kemudian kita ketikkan if ini bebas, hurufnya besar kecil, kita buka kurung, kemudian kita arahkan kursor kita ke nilai angka, artinya ini adalah nilai acuan yang akan kita terjemahkan. Kita klik, maka dia secara otomatis yang akan tampil adalah C8. C8 itu artinya kolom C baris ke-8 ya. Kalau kita ketik manual juga bisa C8, maka dia otomatis akan aktif pada sel C8. If C8 atau nilai angka lebih besar ya, lebih besar dari, karena 80 berarti lebih besar dari 79 ya, sesuai dengan tabel acuan ini. Kalau 80 berarti kita bisa menggantinya dengan lebih besar atau sama dengan 80. Itu juga sama maknanya. Lebih besar sama dengan 80 itu sama saja dengan lebih besar dari 79. Nah, kita terserah mau menggunakan yang mana. Lebih besar atau sama dengan 80 titik koma ya, itu sesuai dengan format Excel kita. Jika format Excel kita koma, maka kita berikan tanda koma di sini. Kalau format Excel-nya titik koma, maka kita berikan tanda titik koma sebagai pembatas. Nah, jika tadi nilai angka lebih besar dari 80, maka tanda kutip ya, tanda kutip, apa nilai hurufnya? Nilai hurufnya adalah A. Tutup kutip, titik koma ya. Kemudian kita lanjut kembali dengan if, buka kurung, kembali C8 lebih besar atau sama dengan 60 titik koma, ini kondisinya apa? Hurufnya B. Nah, kita ulangi hal yang sama, yang kita rubah hanyalah berapa besarannya sesuai dengan tabel acuan dan hurufnya. Titik koma lagi, kita ulang lagi if, buka kurung, C8 lagi sebagai acuan, besar dari 40, maka dia nilainya C. If C8 lagi lebih besar atau sama dengan 20, maka nilai hurufnya adalah D. Nah, jika kondisinya yang terakhir, maka kita tidak perlu lagi mengetikkan if. Kita langsung saja koma atau titik koma, tanda kutip E. Ini berarti selain dari nilai A, B, C, dan D, maka E ya, karena dia hanya 5 kondisi. Tutup kutip, kemudian tutup kurung sebanyak kurung kita buka. Kurung pertama kita lihat berwarna hijau, ini berarti menutup kurung yang terakhir ini. Kemudian kita tutup kurung lagi, maka dia kurung yang kedua, warnanya ungu, dia menyesuaikan. Yang ketiga merah, yang keempat terakhir hitam ya. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, ini dia hasilnya ya, hasilnya ini. Nah, bagaimana dengan baris di bawahnya? Kita tinggal tarik saja, kita arahkan kursor kita ke sisi kanan bawah pada sel ini, kita klik tahan, kita tarik ke bawah, maka dia secara otomatis akan menampilkan nilai huruf. Nah, ketika kita mengedit nilai angka ini ternyata terjadi kesalahan, misalnya 80 ini ternyata nilainya itu adalah 50 misalnya, maka dia otomatis nilai huruf akan menyesuaikan C. Nah, itulah kelebihan dari fungsi if ini ya. Tentu sangat membantu kita ketika kita mengolah data yang lebih besar. Ini biasa disebut dengan fungsi if majemuk ya. Kenapa dia majemuk? Karena kondisinya banyak. Di sini setidaknya ada 5 kondisi yang
kita tampilkan. Nah, bagaimana dengan if tunggal? Ya, kita lihat if tunggal itu artinya hanya ada dua pilihan. Caranya adalah hampir sama dengan yang tadi. Misalnya di sini kita tambahkan keterangan, ya. Di tabel acuan ini kita tambahkan keterangan. Saya rapikan dulu tabelnya. Oke. Misalnya nilai A itu keterangannya lulus, B juga lulus, C ini misalnya kita buat mengulang, D juga mengulang, E mengulang. Artinya ada perbaikan nilai. Terserah nanti kita mau merubah variabelnya seperti apa. Apakah lulus tidak lulus, atau mengulang, atau perbaikan, itu terserah kita. Kita terjemahkan kembali ini. Ya, sama dengan if. Nah, ini bisa kita memilih apakah tabel acuannya ataupun nilai acuannya, buka kurung ya, buka kurung, acuannya nilai huruf atau nilai angka, itu terserah kita. Tapi agar lebih gampang, kita bisa memilih nilai angka. Kenapa? Karena kalau nilai angka kita hanya butuh dua opsi. Ketika dia lebih besar dari 60, maka dia lulus, selebihnya tidak lulus. Nih, saya perlihatkan kepada Anda. If C8 lebih besar atau sama dengan 60, titik koma, maka dia lulus. Titik koma, mengulang ya, mengulang. Oke, maka dia otomatis sudah. Nah, ini dia hasilnya. Lulus, mengulang. Nah, kalau kita menggunakan formula atau acuannya nilai huruf, maka kita akan mengulang sebanyak 5 kali seperti yang sebelumnya, di mana nilai A kita terjemahkan lulus, B lulus, C mengulang, D mengulang, E mengulang. Nah, sementara kalau ini, jika dia lebih besar nilainya dari 60, maka otomatis dia akan lulus, ya. Nah, jadi seperti itulah cara kita menggunakan fungsi if pada Microsoft Excel. Semoga ini membantu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.